Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu materi yang menarik banget dari Anda. Iya, ini sebuah naskah renungan audio yang singkat ya. Betul, judulnya Melawan Arus Zaman. Dan misi kita sederhana aja. Kita mau bedah gagasan utamanya. Soal gimana sih caranya mempertahankan keyakinan di tengah tekanan budaya populer sekarang ini. Oke. Tapi dari awal baca ini, ada satu pertanyaan yang kayaknya terus muncul di kepala saya. Mungkin di kepala Anda juga. Pertanyaan apa tuh? Gimana caranya kita bisa tahu mana arus yang harus kita lawan dan mana yang sebenarnya perubahan positif yang ya perlu kita ikuti. Nah itu dia. Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena itu inti dilemanya kan? Iya kan? Oke, kita simpan dulu pertanyaan itu sambil kita bedah naskahnya ya. Boleh. Naskah ini kan langsung ke fondasinya. Dasarnya itu dari kutipan Roma 12 ayat 2. Yang intinya soal jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Persis. Ini kayak seruan kuno gitu ya. Untuk berani jadi ya non-conformist. Berani beda. Dan penulisnya nggak membiarkan itu jadi konsep yang apa ya, yang abstrak gitu aja. Nggak sama sekali. Dia langsung kasih contoh yang tajam banget. Saat budaya populer bilang, wah balas dendam itu keren. Prinsip yang diangkat justru ampuni musuhmu. Itu kan benturan langsung. Kontras banget. Iya kan? Dan yang bikin naskah ini menarik, buat saya sih, adalah pengakuan jujur soal konsekuensinya. Nah, itu dia. Dikatakan di sana, kalau kamu benar-benar melakukan ini, kamu akan dianggap aneh. Aneh, terus nggak asik, atau bahkan Iya, sok suci. penulisnya realistis banget soal biaya sosialnya. Soal perasaan aneh ini yang menarik loh. Buat banyak orang, itu kan sinyal untuk, ya udah, berhenti aja deh, ikut arus. Tapi di sini, artinya justru dibalik total. Betul sekali. Nah, disitulah kedalamannya. Perasaan aneh itu, di naskah ini digambarkan bukan sebagai tanda kegagalan, Tapi malah sebagai tanda keaslian iman. Ini, kalau kita tarik sedikit ya, ini sejalan loh sama konsep psikologis kognitif dissonance. oh oke, gimana tuh? Jadi saat tindakan kita selaras sama keyakinan kita merasa utuh di dalam, meskipun ya lingkungan sosial kasih sinyal sebaliknya. Rasa aneh itu sebenarnya cuma gesekan aja antara integritas internal dan tekanan eksternal. Jadi ini bukan sekedar soal tampil beda, tapi ada pertarungan melawan yang namanya groupthink atau tekanan konformitas itu ya? Tepat. Dan naskah ini kayak kasih resep spiritual untuk melawannya. Tapi ini mungkin agak kritis sedikit ya. Apa ini nggak terlalu menyederhanakan? Kadang kan kita dianggap nggak asik bukan cuma karena keyakinan kita, tapi mungkin cara kita menyampaikannya yang kurang bijak. Itu poin yang valid banget. Naskah ini memang lebih fokus ke apanya, ke prinsipnya, bukan ke bagaimana cara menyampaikannya. Tapi kemudian fokusnya bergeser. Bergeser ke internal ya. Betul, dari eksternal ke internal. Nah, bagian selanjutnya nih yang bikin saya berhenti sejenak. Bagian yang mana? Waktu naskahnya langsung kayak menodong Anda dengan pertanyaan personal. Iya, ini bukan lagi teori tapi langsung kayak cermin ya. Pertanyaannya itu, apakah saya takut dianggap sok suci? Sehingga saya diam-diam mulai ikut-ikutan arus dosa di sekitar saya. Wah, itu dalam banget sih. Langsung mengajak kita untuk, ngaca. Fokusnya langsung ke pertarungan batin. Melawan rasa takut ditolak. Dan itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal dunia di luar sana, tapi ketakutan di dalam sini. Doa penutup di naskah itu pun kuat banget. Minta kekuatan untuk tidak hanyut. Betul. Metafora hanyut itu kan menyiratkan kalau ikut arus itu jalur paling gampang, nggak perlu tenaga. Justru melawan arus itu butuh usaha yang sadar. Jadi kalau ditarik benang merahnya, idenya gini, integritas itu punya harga. Dan harganya seringkali adalah yaitu kenyamanan sosial kita. Dan nilai sejati menurut naskah ini nggak ditemukan di popularitas, tapi di konsistensi kita terhadap prinsip. Sebuah argumen untuk menemukan jangkar internal di tengah badai eksternal. Persis. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Naskah ini kasih satu perspektif yang sangat jelas ya, tentang keberanian untuk jadi berbeda. Sangat jelas. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Sebagai penutup, kami tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Silahkan. Jika melawan arus adalah sebuah keharusan untuk mempertahankan integritas, bagaimana seseorang bisa secara bijak membedakan antara arus zaman yang merusak dengan arus perubahan yang sebenarnya positif? Dan ya, perlu diikuti. Sebuah pertanyaan yang mungkin gak punya jawaban mudah tapi sangat penting untuk terus kita tanyakan pada diri sendiri.
Terima kasih telah menyelam bersama kami.